Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saifuddin ME selaku pembimbing mata kuliah studi kelautan Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya betul topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu kerangka bisnis syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isra Mulia selaku moderator yang akan membimbing diskusi pada pagi hari ini. Dan saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Siti Fayanti di 60402. Dan saya Isna Faidia dengan NIM 6304126. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Siti Fayanti. Materinya begitu. Jadi yang pertama-tama itu ekonomi adalah nilai yang sangat penting dalam suatu negara. Bahkan ekonomi dijadikan indikator sebagai indikator kemajuan suatu bangsa atau negara. Ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia yang memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Selanjutnya yaitu bisnis. Bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk mendapatkan laba atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada umumnya terdapat 5 prinsip yang sangat diperlukan dalam menerapkan bisnis syariah, yaitu tauhid atau keimanan. Jadi tauhid yang berarti penyerahan diri yang sebenarnya kepada penyerahan, baik berupa ibadah maupun muamalah. Dalam bisnis seseorang harus menetapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan keimanannya. Karena dengan demikian segala aktivitas dalam berbisnis bisa dapat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu adil atau keadilan. Jadi keadilan adalah fungsi fundamental dalam ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah tujuan utama dari Islam. Yang ketiga yaitu indikasi ekonomi. Jadi nilai tersebut adalah para pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan pribadi jika ia merugikan orang lain. Penegakkan keadilan telah ditentukan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi, yaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penegakkan keadilan dan urusan kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Jadi nubuwah itu prinsip yang mengajarkan bahwa prinsip kehadiran Rasul atau nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia. Prinsip nubuwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik, yang benar, serta berfungsi sebagai model terbaik yang harus berada di untuk manusia agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat-sifat Rasul yang harus dipelajari oleh seorang orang Islam diantaranya yaitu siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tauhid, yang pertama itu dan pertama cerdas. Yang keempat yaitu khalifah atau pemerintahan. Jadi khalifah artinya itu pemimpin atau prinsip yang diterapkan oleh ekonomi salah satunya itu membangun kondisi pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Bagaimana sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab? Sistem pemerintahan menjadi keputusan segala usaha. Yang terakhir yaitu maaf atau hasil. Jadi hasil
dalam menjalankan perekonomian tidak perlu dipungkiri jika banyak cara-cara yang curang seperti adanya tiga, borok, dan mesir. Jadi riba itu adalah transaksi yang berkaitan dengan adanya tambahan dalam utang atau pembelian. Yang kedua itu gharar. Gharar adalah transaksi yang berkaitan dengan penipuan atau ketidakjelasan. Yang ketiga yaitu mesir, transaksi yang berkaitan dengan perjudian. Jika perekonomian dalam suatu negara dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut atau prinsip-prinsip perekonomian Islam, insya Allah dapat menciptakan suatu perekonomian yang memudahkan masyarakat. Bisnis syariah dalam Islam. Bisnis syariah merupakan bisnis yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah Islam sebagai ibadah kepada Allah Taala untuk mendapatkan berikutnya. Menurut Hermawan Al-Fatihah dari Syariah Rasulullah memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang satu, bisnis yang berdasarkan kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing baik penjual maupun pembeli. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, yaitu syariah tidak saja komprehensif tetapi juga bersifat universal. Yang ketiga yaitu etika bisnis syariah. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, dan aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Menurut Imam Muslim 2007 status 55 ada 5 besar prinsip dalam etika Islam, yaitu persatuan dan community. Jadi konsep community yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun keseluruhan kemudian, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menurut demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, pula akan pola etika dan bisnis menjadi terpadu vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam satu Islam. Yang kedua yaitu keseimbangan atau Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam bisnis, untuk melarang berbuat curang dan berbuat zalim. Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis syariah. Karena kunci keberhasilan bisnis yaitu adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan segala kaum kepada kaum muslimin untuk menimbang atau mengukur dengan cara yang benar. Jangan sampai melakukan kecurangan dan dalam bentuk pengurangan, takaran, dan hitungan. Yang ketiga itu kehendak bebas atau free will. Yaitu kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu, gara-gara tidak adanya pembatasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif, berkarya, dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat yaitu tanggung jawab atas respon diri. Jadi untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara etis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa tugas yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang terakhir yaitu kebenaran atau kebijakan atau kebenaran. Jadi dalam konteks bisnis, kebenaran termasuk sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transisi. Proses mencari atau memperoleh komunitas, pengembangan maupun dalam proses berupaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika Islam sangat menjaga dan berlaku terhadap kemungkinan adanya kerugian
Di antaranya yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan melancarkan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama. Dan yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kode etik ini dipersepsikan sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Kemudian perilaku bisnis syariah menurut Robert, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Dan ini berarti bahwa yang bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada rangsangan. Dengan demikian, rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis syariah, yang pertama itu faktor lingkungan bisnis. Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang namanya, misalnya kayak kualitas harga itu harus terjaga, terus harga pasaran itu harus terus meningkat, dan yang lainnya. Terus yang kedua, faktor organisasi. Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu seperti kayak hubungan organisasi dengan individual. Misalkan dengan hubungan seperti jam kerja, terus upah harian, dan yang lainnya. Terus faktor individual, seseorang memiliki filosofi moral dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Itu perilaku individual kayak antar direksi atau sesama karyawan. Next. Orientasi bisnis syariah. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama itu target hasil, profit materi, dan benefit non materi. Jadi bisnis itu nggak cuma menghasilkan profit atau kiamah madya aja, tapi juga benefit non materi seperti tadi harus berperilaku, contohnya berperilaku yang etis atau yang baik sesama karyawan. Terus yang kedua itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan, jika profit non materi telah diraih, jadi perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Nah, upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam peraturan syariah, bukan seenaknya saja. Selanjutnya, keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus meningkat agar keberlangsungan bisnis dari perusahaan tersebut bisa eksis dalam jangka panjang. Kemudian keberkahan. Jadi bisnis yang kita jalani itu harus sesuai dengan koridor syariah agar semua yang kita lakukan di dalam bisnis tersebut bisa menghasilkan keberkahan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan dua penanya terlebih dahulu. Silakan Mbak Bunda. Sama saya. Silakan yang ingin bertanya, dua orang penanya. Silakan. Nama saya Siti Saini, mengapa menjadi konsumen
video. Aku mau tanya. Satu nanya lagi, ya berarti perkenalkan saya Siti Sari dari Kota Sari. Ini bertanya, apakah bisnis syariah benar-benar dapat diterapkan di Indonesia yang pada dasarnya masih mengalami sistem bisnis konvensional? Kalau kami berbisnis, Iya. jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sandra. Mengapa menghargai konsumen penting dalam bisnis? Karena konsumen merupakan seseorang yang penting dalam bisnis. Konsumen adalah sebagai sumber pendapatan utama bisnis. Jadi jika tidak ada konsumen, maka suatu usaha itu tidak dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Jika kita memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada mereka, maka akan meningkatkan loyalitas konsumen dan kemungkinan akan mendapatkan pelanggan baru. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada tanggapan Mbak Sari? Tidak. Baik, saya senang berbeda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky. Jadi pertanyaannya, apakah bisnis syariah benar-benar dapat diterapkan di Indonesia yang pada dasarnya masih mengalami sistem bisnis konvensional? Jadi ekonomi Islam itu bersifat universal yang mencakup mencegah kesenjangan sosial, mengelola sumber daya secara merata, melarang praktik riba. Sedangkan di Indonesia itu karena masih terjadi krisis ekonomi, kesenjangan sosial, jadi di Indonesia itu masih menerapkan bisnis yang mengandung riba. Padahal riba itu kan hanya menguntungkan segolongan orang, tidak merata sampai rakyat miskin juga. Tapi di Indonesia juga ada bank syariah yang sudah berdiri lumayan cukup lama. Jadi itu ingin membuktikan kalau di Indonesia itu sebenarnya bisa berdiri bisnis syariah. Tapi karena di Indonesia itu masih terjadi krisis ekonomi, jadi masih banyak bisnis konvensional. Bagaimana Mbak Rizky? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanya lagi? Cukup. Cukup. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.